Hai guys, aku termasuk beruntung ya karena selepas pandemi tempat kerjaku menerapkan sistem hybrid. Jadi campuran nih, kadang masuk WFO, kadang juga WFH. Nah karena itu akhirnya aku mutusin untuk bikin ruang kerja kecil karena sebelumnya aku masih pakai kamar tidur anak buat kerja. Nah ruang kerja mini ini ukurannya cuma 1,8 meter lebarnya, terus panjangnya cuma 2,7 meter. Sempit banget kan? Tapi untuk ngakalin supaya nggak terasa sempit, supaya nggak claustrophobic gitu ya, aku bikin jendela yang cukup besar. Ya resikonya memang masih agak geras sih kalau siang meskipun udah pakai AC setengah PK. Sebelumnya area ini merupakan area void di atas tangga dan void untuk jemuran gitu ya. Tapi akhirnya aku ubah aja dengan konstruksi besi hollow untuk rangka lantainya, terus lantainya pakai kalsi floor, terus dengan finishing kayu ini apa sih? Kayu dari S Hardware gitulah untuk lantainya. Bukan yang vinil ya, ini kayu tapi kayu tinggal tempel gitu. Sedangkan untuk dindingnya pakai rangka baja ringan dan GRC. Sengaja bikin konstruksi seperti itu yang ringan, cepat dan kering gitu ya. Jadi nggak perlu ngecor atau bikin tembok yang bikin kotor dan lama pengerjaannya. Untuk konsep desainnya adalah Japan di KW atau Jepang campur Skandinavia, tapi ya seadanya aja ya, campur-campur apa yang aku punya aja. Sebelum membangun aku desain dulu nih di aplikasi yang ada di iPad, namanya Room Planner. Kenapa pilih aplikasi ini? Karena bisa pakai furniture IKEA, katalognya cukup lengkap guys. Jadi kita bisa benar-benar mendesain sesuai dengan ukuran atau skala yang benar gitu, karena kan furniturnya jadi beneran dari katalog IKEA dengan ukuran yang presisi. Nah ini dia hasil desain awal aku, lumayan kan? Oke, cukup dulu ya ngomongin soal ruangannya, kita lanjut ke meja kerjanya nih. Dari setup utama dan barang-barang utamanya sih kurang lebih masih sama dengan setup yang sebelumnya ya, yang kalian bisa lihat di review iPad Pro M2 kemarin. Tapi ada juga beberapa tambahan perabotan supaya lebih rapi. Meja utama ini dari IKEA, namanya Lilazen. Sebenarnya sempit sih untuk desk setup menggunakan monitor gini, karena ukurannya cuma 100 x 50 cm. Well, dulu waktu beli ini emang sebelum WFH ya, dan cuma buat ngisi kamar aja, nggak ada kepikiran untuk kerja di rumah pakai monitor gitu. Jadi ya udahlah, beli yang kecil aja, karena kan emang kamar di rumah sempit-sempit gitu ya. Tapi oke, aku cukup-cukupin aja pakai yang Lilazen ini. Aku suka banget dengan perpaduan material bambu yang jadi tabletopnya ini dan besi putihnya. Ini beneran ngasih vibes yang Japan Deluxe. Dan juga ada 3 laci kecil yang bisa buat nyimpan barang-barang. Oh iya, untuk harganya aku tulis saja di screen ya, malas ngapalin skripnya. Oke, untuk ngakalin sempitnya meja ini aku sempat beli desk shelf. Ini mereknya dari Noir. Tapi bodohnya aku nggak baca deskripsi ukurannya. Alhasil jadi kayak pesawat nih, mejanya punya sayap. Tapi not too bad sih, karena beneran nambahin space buat naruh monitor sama naruh laptop. Sengaja gue naruhnya ngegantung ya dari tembok supaya bisa nambahin lebar meja sekitar 10 cm. Untuk kabel manajemen aku beli model tray gantung aja supaya praktis. Ini mereknya Mora. Aku belinya di toko All4Work ya, di Tokopedia. Di area utama ini nongkrong monitor LED Lenovo Q27H20 ukuran 27 inch resolusi 2K. Ada dua faktor utama aku beli layar ini, yaitu layar 2K dan kualitas warnanya yang udah bagus menurut Lord Kutang ya. Terus alasan kedua karena desainnya bener-bener cantik ya, bezel-less, simetris, 4 sisi, kemudian stand kaki bangku yang langsing dan cantik, mantep deh. Mesin komputer utamanya ada dua ya, karena aku pakai untuk dua dunia. Laptop buat kerja pakai laptop dari kantor, mereknya HP ProBook yang udah pakai Intel i5. Dan untuk personal aku cukup pakai iPad Pro M2 aja, udah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan personal aku, seperti ngedit foto, ngedit video, sosial media, browsing dan segala macam. Nah setup ketika aku kerja adalah seperti ini ya. Laptop kantor ini cukup terhubung satu kabel aja ke USB dock function, pakai kabel data yang sudah support USB 4 biar transmisinya lancar dan kenceng. Nah di sini nih USB dock Vention ini jadi jantungnya desk setup ini, karena dari sini tersambung satu keyboard Logitech K580 warnanya putih abu, yang kedua juga tersambung mouse Logitech Pebble M350 warna green sage. Yang ketiga ada USB-C to C ya, tadi yang nyambung ke laptop sebagai source utama. Ini selain untuk nyambungin display juga bisa langsung ngecas ke laptopnya, simple kan? Terus untuk power delivery-nya tersambung dengan charger ACMIC PD 65 watt yang dipas through sama USB dock-nya ini untuk ngecas laptopnya, ataupun nanti kalau disambungin ke iPad juga ngecas iPad-nya. Yang kelima tersambung dengan kabel HDMI yang terhubung ke monitor.
Jadi fungsinya untuk nyalurin display sebagai display extension dari laptop ataupun iPad. Yang keenam, masih ada sisa colokan USB Type-C nih. Ada yang C2C, support SSD dengan kecepatan 10 Gbps, yang Type E support sampai dengan 5 Gbps. Kadang memang gue colokin langsung ke Samsung yang C2C ya, yang 10 Gbps, pakai SSD-nya Samsung. Kadang gue pakai untuk ngecas aja, atau kadang juga gue sambungin ke pengukur kualitas udara ini. Ini mereknya Vincrypt-Ning dari IKEA. Aku sengaja pilih pengukur kualitas udara yang terpisah dari air purifier-nya supaya nggak dibohongin. Selain itu, dari dock ini aku juga bisa colokin headphone Grado SR80. Jadi biar kalau meeting bisa dengar dengan jelas. Terus biar suaraku juga jelas dan nggak keganggu suara dari luar, aku pakai mic Fifine yang aku sambung langsung ke laptop. Jadi selain buat konten YouTube, mic ini juga beneran aku pakai untuk sehari-hari untuk Teams ataupun Zoom meeting. Nah itu tadi dia, satu kabel dari laptop udah langsung macam-macam ya colokannya berkat USB dock ini. Ini USB dock bener-bener jadi jantungnya setup. Total ada 12 port yang jadi satu di benda ini. Jadi bermanfaat dan mantap banget deh. Minusnya mungkin kadang-kadang agak panas ya USB dock ini. Jadi kadang aku tempelin pakai thermal pad sama air cooler gitu buat jaga-jaga supaya performanya nggak glitch. Sebenarnya kepikiran untuk upgrade ke USB dock yang lebih branded seperti CalDigit misalnya. Tapi kok mahal banget ya, di atas 5 jutaan semuanya. Jadi untuk sementara aku pakai Vention ini dulu deh. Nah balik lagi ke laptop. Laptopnya aku taruh di atas stand aluminium ya. Ini bisa sampai dengan 3 slot. Jadi sekaligus aku pakai untuk storage atau untuk naruh Mills Floating Magic Keyboard iPadku. Posisi dengan monitor ini kadang aku pakai one monitor only, tapi kadang juga aku pakai untuk side by side. Jadi biasanya kalau side by side yang di laptop hanya untuk nampilin kalender, Teams meeting sama notes, sementara kalau yang kerjaan buka Outlook ataupun lagi edit Word dan segala macam itu ada di monitor utama. By the way, sebenarnya setup kerja aku itu bisa 3 macam guys. Duduk di meja normal kayak begini, kerja seperti biasa. Terus posisi yang kedua adalah kerja sambil berdiri, ya di meja ini. Ini meja dari IKEA namanya Nordberg gitu ya. Sebenarnya sempat kepikiran untuk beli meja yang bisa naik turun gitu kan keren ya. Tapi kayaknya nggak worth it gitu, kemahalan. 4 jutaan belum sama tabletop, hanya untuk naik turun gitu doang kan. Menurut gua nggak worth it. Makanya aku beli aja meja dari IKEA ini Nordberg. Dia modelnya bisa dilipat kalau lagi kita nggak pakai, dan bisa kita pasang di dinding, kita tempelin di dinding gitu kan. Jadi kan pas gitu kan. Kalau lagi mau berdiri ya pindah aja ke meja ini, tinggal ambil laptopnya taruh di meja, udah deh kerja. Nah kalau posisi ketiga itu posisi kerja sambil rebahan di beanbag. Ini di pojokan yang estetik ini. Cuman ini resikonya sih ketiduran guys, jadi jarang aku lakukan sih. Nah terus untuk setup sekunder itu berupa iPad sama HP ya. Jadi selama jam kerja keduanya jadi alat bantu aja. Biasanya aku taruh di samping untuk buka Slack sama WhatsApp web. Karena zaman sekarang kan koordinasi adalah kunci ya. Jadi grup WhatsApp di kerjaan itu banyak banget, sampai ribuan sih setiap hari message yang masuk. Jadi lebih enak kalau tampilannya ada di iPad. Terus kalau mau ngetik di iPad, mau replay WhatsApp misalnya, tinggal pencet Fn plus button second device ini di keyboard Logitech K580. Jadi udah pindah langsung ke iPad-nya, koneksi via Bluetooth. Kalau mau balik lagi ke laptop ya tinggal pencet button yang device number 1. Seamless kan? Bisa pindah-pindah gitu. iPad ini aku taruh di stand Costa yang adjustable, akan bisa diputar-putar, jadi fleksibel tergantung dari angle pandang kita gitu. Nah selepas jam kerja, aku tinggal cabut kabel USB Type-C yang tadinya nyolok ke laptop, dicolokin ke iPad. Boom, jadi deh setup non kerja yang full entertainment. iPad Pro M2 2022 ini otomatis tersambung dengan aksesoris berupa keyboard, mouse, dan external monitor. Plus aku juga udah tambahin dengan Magic Trackpad yang selalu terhubung via Bluetooth. Jadi nikmat mana nih yang kamu dustakan? Mantap kan? Untuk aksesoris lainnya kita lanjut ke part 2 ya. Oke, udah itu aja sharing aku soal desk setup dan room tour ruang kerja mini aku. Semoga bisa menjadi inspirasi. Adios. Thank you semuanya.